Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Lutfia. Di sini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah cara membuat berbagai grafik statistik dari aplikasi SPSS versi 20. Langkah yang pertama, kita buka dulu file data personalia. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Kita klik ya teman-teman. Lalu kita klik menu Grab. Lalu kita pilih yang chart builder, kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada bagian galeri dan pilihan cost from, pilih bar karena yang akan dibuat adalah grafik batang. Jadi kita pilih yang pojok kiri ya teman-teman. Kita klik lalu kita seret ke preview. Ini akan muncul elemen properties. Kita X saja ya teman-teman. Ya. Lalu pengisian sumbu X dan sumbu Y dengan variabel tertentu. Kita masukin yang gaji ke sumbu Y, kita tarik. Lalu status karyawan kita tarik ke sumbu X. Lalu kita klik yang elemen properties. Di sini ada 3 properties ya teman-teman. Ada bar 1, ada X1 sama JX1. Kita tentukan dulu yang bar 1. Ini sudah terpilih yang main ya. Kita tutup aja. Lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Cara mengetahui berapa persen sih angkanya, kita double klik ya teman-teman. Lalu kita pilih yang ini, kita klik. Ya, maka muncul angkanya. Kita close saja, kita X. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Saya akan membuat grafik dengan legacy dialog. Di sini saya memakai data yang berbeda lagi. Saya memakai data karyawan. Kasus yang akan kita kerjakan ini yaitu akan ditampilkan presentase karyawan yang mulai bekerja pada tahun tertentu. Pada kasus ini, sumbu X adalah tahun masuk, sumbu Y adalah present, di mana variabel present tersebut akan otomatis tersedia. Oke, langsung aja kita ke langkah-langkahnya ya. Kita klik yang grab, lalu yang legacy dialog, kita pilih yang bar, lalu yang simple, kita klik lalu define. Lalu yang tahun masuk, ini kita tarik menuju ke kategori. Lalu kita aktifkan dulu yang percent of cases. Lalu kita pindah ke kanan, ada title, kita klik untuk kita isi. Kita isi dengan grafik berpresentase karyawan. Lalu yang subtitlenya kita isi dengan berdasarkan tahun masuk karyawan. Lalu yang footnote atau captionnya kita ketik dengan data karyawan. Lalu kita pilih continue, kita klik OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk
Untuk mengetahui berapa sih angka persentase di grafik kita double klik aja. Kita pilih yang ini ya teman-teman. Maka akan muncul angkanya. Kita close aja. Kita X. Maka hasilnya akan... Oke teman-teman, kita lanjut membuat grafik yang sedikit kompleks, yakni memasukkan sebuah variabel legend. Variabel legend sendiri adalah sebuah variabel kategorikal yang nanti akan ditampilkan per item kategori pada grafik. Kasusnya, ini kita akan membuat grafik bar yang menggambarkan presentase karyawan yang mulai bekerja pada tahun tertentu dengan tampilan berposisi karyawan. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Kita pilih grab, lalu pilih yang legasi dialog, kita pilih yang bar, lalu kita pilih yang stacked, lalu kita define. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pilih variabel yang tahun masuk, kita tarik menuju ke kategori. Lalu kita aktifkan dulu yang pilihan. Ini sudah terpilih yang end of cases. Lalu kita beralih ke icon title. Kita klik dulu ya teman-teman. Kita ketik dengan grafik bar presentase karyawan. Lalu yang subtitlenya kita juga isi berdasarkan tahun masuk karyawan dan posisi karyawan. Ini kita kosongin aja yang footnote-nya atau caption-nya, lalu kita continue. Lalu kita untuk mengisi variabel legend-nya, kita pilih yang variabel posisi, kita tarik menuju ke define stack by ya teman-teman. Kita taruh sini, lalu kita klik OK untuk proses output. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Untuk mengetahui berapa persen sih angkanya, atau untuk mengetahui manajer, asisten, manajer, supervisor, karyawan, gimana sih? Kita double klik aja ya teman-teman. Lalu kita pilih seperti tadi. Maka akan muncul seperti ini. Kita close aja, lalu kita X. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat grafik bar dengan fasilitas panel variabel. Panel variabel sendiri adalah sebuah variabel kategorikal yang berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi panel tersebut. Kasus yang akan kita buat yaitu grafik bar yang menggambarkan presentase karyawan yang mulai bekerja pada tahun tertentu dengan per posisi karyawan. Kemudian grafik akan ditampilkan per status karyawan. Oke, langsung aja kita pilih menu grabs, lalu legasi dialog, kita pilih bar, kita klik, lalu pilih yang stacked, kita define. Lalu kita pilih variabel yang tahun masuk, kita tarik menuju ke kategori ASIS. Lalu kita lihat bar represent, kita aktifkan dulu yang end of cases. Lalu kita
Untuk mengisi legendnya, kita masukkan variabel posisi ke bagian define step by. Kita tarik menuju define, ya teman-teman. Lalu kita buka icon title. Kita ketik di title dengan grafik berpresentase karyawan. Lalu di subtitlenya kita isi dengan berdasarkan tahun masuk karyawan dan posisi karyawan untuk setiap status karyawan. Yang footernya kita kosongin aja, lalu kita klik continue. Untuk pengisian panelnya sendiri, kita klik variabel status. Kita tarik menuju ke panel by untuk diletakkan di rows. Kita tarik. Lalu untuk menyelesaikan pengisian tersebut, kita klik tombol OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Untuk mengetahui angkanya, kita tinggal double klik seperti video tadi. Kita pilih yang ini. Kita close, kita X. Kita lanjut ke grafik bar 3 dimensi. Kasusnya akan dibuat grafik bar yang menggambarkan gaji awal karyawan berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Grafik akan ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Kita pilih graph, lalu yang legacy dialog, kita pilih yang 3D bar. Ini kita define aja ya. Lalu kita ini isi. Kita pilih yang di bar ransom, kita pilih yang mean of values. Lalu kita masukkan gaji awal ke variabel, kita tarik. Lalu pendidikan, kita tarik ke X. Lalu status, kita tarik ke Z. Kita beralih ke icon title, kita isi di sini. Grafik bergaji awal. Subtitlenya kita isi berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya akan seperti teman-teman. Kita beralih ke grafik bar 3 dimensi kompleks. Kasus berikut menunjukkan kemampuan dalam grafik 3 dimensi sekaligus menginput legend variabel dan panel variabel. Kasusnya akan dibuat grafik bar yang menggambarkan gaji awal karyawan berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Grafik akan ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi dengan pembagian per posisi karyawan dan tahun masuknya. Kita langsung aja ke Graph, ke legacy dialog. Kita pilih yang 3D bar. Kita define aja. Ini kita yang bar, kita ubah dulu menjadi mean of values.
Lalu kita masukkan variabel gaji awal ke kolom variabel kita tarik. Lalu pendidikan kita masukkan ke X, kategori kita tarik. Lalu yang status kita masukkan ke Z. Lalu variabel posisi kita tarik ke panel by, kita letakkan ke kolom rows. Lalu kita masukkan variabel tahun masuk ke tag di bagian stack cluster by. Lalu kita menuju ke icon title. Kita ketik dengan grafik bar gaji awal karyawan. Lalu subtitlenya berdasarkan gaji awal karyawan, berdasarkan pendidikan. Berdasarkan pendidikan dan status karyawan untuk setiap posisi pada tahun masuk karyawan. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik jenis P atau lingkaran. Grafik P bisa dibagi menjadi 3 tampilan, yaitu yang simple P, cluster P, dan plotted P. Kita akan membuat grafik simple P. Dengan kasus akan ditampilkan gaji awal karyawan berdasarkan posisi karyawan tersebut. Kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Kita pilih yang grab, legacy dialog, kita pilih yang P, lalu kita define aja. Lalu kita di bagian define kita isi dengan variabel posisi. Kita tarik. Lalu yang slice represent kita ganti atau aktifkan dengan sum of variable. Lalu kita masukkan gaji awal menuju ke kolom bawahnya. Lalu kita pilih yang title, kita ketik grafik P karyawan. Subtitlenya berdasarkan gaji awal. Kita continue, lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat grafik simple P dengan panel. Kasusnya akan ditampilkan komposisi gaji awal karyawan berdasarkan posisi karyawan tersebut dengan menampilkan untuk setiap tingkat pendidikan karyawan tersebut. Langsung aja kita pilih yang grades, gaji, pilih yang P, kita define. Ini kita rubah dulu menjadi sum of variable di bagian slice represent. Lalu gaji awal kita taruh ke kolom, kita tarik ke variabel sini. Lalu di
Define slice by kita masukkan variabel posisi, kita tarik, lalu di bagian panel by kita masukkan pendidikan ke kolom rows. Lalu kita klik yang title, kita tulis dulu. Grafik di posisi karyawan dan gaji awal. Subtitlenya berdasarkan tingkat pendidikan. Kita continue lalu klik OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Kita lanjut ke grafik Simple P dengan variabel terpisah atau separate variable. Dengan kasus akan ditampilkan grafik yang menggambarkan perbandingan gaji awal dan gaji akhir karyawan berdasarkan posisi karyawan tersebut. Langsung aja kita ke grab, navigasi dialog, kita pilih yang P, lalu kita ganti ke summaries of separate variable, lalu kita define. Lalu di bagian slice represent, kita masukkan variabel gaji awal dan gaji akhir. Gaji awal, kita tarik, dan gaji akhir, kita tarik. Lalu di bagian panel by, kita masukkan variabel pendidikan untuk diletakkan di bagian rows. Lalu di bagian title, kita klik, kita isi dengan grafik di perbandingan gaji awal dan gaji akhir. Di subtitlenya berdasarkan tingkat pendidikan. Kita continue, lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya, teman-teman, di sini saya akan memberikan langkah-langkah gimana sih cara mengedit tampilan output pada sebuah grafik P dengan kasus output grafik P simple yang telah dibuat akan diedit dengan memberi angka atau label serta memisahkan irisan-irisan yang ada. Langsung aja kita ini double klik. Sudah muncul chart editor, kita pilih yang bagian ini untuk menampilkan angka. Ini kita close aja. Kita pilih yang elements. Kita pilih yang export slice. Kita X. Maka grafik di posisi karyawan akan muncul seperti ini dengan irisan-irisan yang terpisah. Oke teman-teman, kita akan lanjut membuat grafik line panel dengan kasus akan ditampilkan sales produk X dari tahun 2001 sampai 2004 dengan tampilan rata-rata penjualan per bulan. Jadi akan ada 4 grafik per tahun sales. Di sini saya ganti dengan data sales. Kita buka filenya dulu, lalu menuju ke menu grabs, lalu ke navigasi dialog, pilih yang line. Kita pilih yang simple, lalu kita define. Lalu yang di line represent kita
Aktifkan atau kita rubah menjadi order statistik. Lalu variabel sales kita tarik menuju ke sini. Lalu bulan kita tarik ke kategori ASIS. Tahun kita tarik ke panel by yang rows. Lalu kita pindah ke icon title, kita ketik dengan grafik line sales produk X per bulan. Lalu yang subtitlenya kita ketik dengan untuk setiap tahun. Kita continue, lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Di bagian bulan, tampak urutannya belum benar karena dimulai dengan bulan Agustus karena diawali huruf A. Seharusnya bulan dimulai dengan Januari, Februari, dan seterusnya. Untuk menampilkan urutan yang benar, kita double klik. Kita arahkan ke salah satu nama bulan yang ada di sumbu X, lalu double klik lagi, lalu akan muncul properties, lalu kita pilih yang kategori. Ya, di sini kita akan mengurutkan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lalu kita klik apply. Kita close. Maka tampilan nama bulan sudah berganti secara berurutan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lalu ini kita X aja. Maka hasil output dari grafik line sales produk X per bulan akan seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuat grafik jenis line atau garis. Tipe grafik line ada line sendiri, ada dot, ada ribbon, ada drop line. Di sini saya akan mencontohkan yang grafik line sederhana. Dengan kasus akan ditampilkan sales produk X dari tahun 2001 sampai 2004. Di sini saya memakai data yang berbeda, yaitu data sales. Kita pilih yang grapes.
Lalu ke legasi dialog, pilih yang lain. Kita pilih yang simple. Kita define. Kita ganti dengan order statistik. Lalu masukkan variabel sales ke dalam kotak di bawahnya. Lalu masukkan variabel kode ke bagian kategori access. Lalu di bagian kita beralih ke icon title. Kita ketik dengan grafik line sales produk X. Kita continue. Lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut dengan grafik line ringkas dengan kasus. Akan ditampilkan sales produk X dari tahun 2001 sampai 2004 dengan tampilan hanya rata-rata penjualan per tahunnya saja. Dengan langkah kita klik menu Grab, lalu legasi dialog, pilih yang lain. Nah, kita define. Kita pilih yang order statistik di line represent. Lalu masukkan variabel sales ke kotak variabel. Lalu masukkan variabel tahun ke bagian kategoris ASIS. Setelah itu kita beralih ke bagian icon title. Kita klik dengan grafik line sales produk X per tahun. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Maka hasil output dari grafik line sales produk X per tahun seperti ini.